Baik, perkenalkan nama saya Prabu Ali Afgan, NIM D0222-328. Nah, game yang kami angkat yaitu Tutandita. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu The Unseen, yang tak kasat mata. Nah, kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, dan Nur Rahmi Afianur, Nur Romadani, Isbanur Maisyara, Prabu Ali Afgan, Muhdi Arbain, dan Windy. Nah, intisari dari game ini yaitu judulnya Tutandita atau Unseen. Nah, genrenya itu horor, aksi, romansa, dan keluarga. Nah, ini berlatar di desa kecil di Indonesia, khususnya di Tanah Mandar, karena ini terinspirasi dari budaya suku Mandar. Nah, tema utama dari game ini yaitu ikatan keluarga, keberanian, benturan antara dunia spiritual dan dunianya kita. Nah, cerita singkatnya, ini ada dua anak, yaitu Adnan dan Raya. Nah, dua saudara ini hidup damai bersama nenek mereka di sebuah desa di kaki gunung yang suci. Nah, ketika si Raya ini memulai perjalanan ke dunia yang gaib, nah si Adnan ini ingin menyelamatkan si adiknya si Raya. Nah, sepanjang perjalanan Adnan harus menghadapi berbagai makhluk gaib dan memecahkan teka-teki yang terinspirasi dari budaya suku Mandar. Nah, setelah itu kita masuk di mekanikanya. Nah, ini adalah kontrol pemainnya. W untuk maju, S untuk mundur bergerak ke A untuk bergerak ke kiri, dan D bergerak ke kanan. Nah, di sini kita juga akan menempatkan keyboardnya. Nah, yang dimana tombol E pada keyboard itu adalah tombol aksi pada controller yang ada di monitor nanti. Nah, di game ini juga dapat melakukan penggantian karakter. Nah, pemain dapat bergantian mengendalikan si tokoh Adnan dan Raya. Nah, sesuai alur cerita, Raya yang berada di dunia gaib memberikan petunjuk spiritual kepada Adnan untuk membantu memecahkan teka-teki dan menghadapi tantangan. Nah, sistem pertarungannya yaitu bisa menggunakan senjata. Nah, yang menggunakan senjata itu Adnan, yang menggunakan senjata sakral seperti badik, keris, yang diwariskan oleh leluhurnya. Nah, selain digunakan untuk menyerang, senjata ini juga dapat membuka penghalang spiritual. Jadi ini bisa menjadi gerbang antar dua dunia. Nah, untuk tipenya yaitu tipe dari game ini yaitu pertarungan secara langsung, real time, menurut keterampilan pemain dalam menyerang dan bertahan pada waktu yang tepat. Nah, untuk kemampuan Raya memiliki kekuatan spiritual yang bisa ia gunakan untuk membantu Adnan, baik melemahkan musuh dari dunia gaib maupun memberikan petunjuk. Nah, tipe musuhnya yaitu seperti hantu-hantu dan selainnya. Nah, untuk teka-teki dan tantangannya yaitu ada ritual budaya. Nah, ritual budaya di sini kita terinspirasi dari suku Mandar. Mungkin berisi seperti mantra-mantra atau mungkin melakukan seperti berdoa atau merangkai simbol leluhur untuk membuka area atau memecahkan teka-tekinya. Nah, untuk teka-teki lingkungan, ada berbagai teka-teki lingkungan yang melibatkan manipulasi objek atau simbol. Nah, pemain mungkin harus menggunakan reliknya seperti pas sapu, item-itemnya nantinya. Nah, setelah itu akan ada pertarungan boss, raja dari musuh dari dalam game ini. Nah, musuh utama seperti Sundel Bolong dan Kuyang bertindak sebagai boss dengan pola serangan yang kompleks dan harus menggunakan tenaga yang full dan kelihayan yang terampil. Nah, untuk progress dan leveling, nah yaitu ada dua, yaitu relik dan progress berbasis cerita. Nah, reliknya itu akan mengumpulkan relik sakral yang memberikan kekuatan baru seperti meningkatkan kemampuan bertarung untuk membuka jalur-jalur yang tersembunyi. Nah, progress berbasis cerita alih-alih menggunakan sistem pengalaman XP tradisional. Nah, kemampuan baru terbuka seiring perkembangannya cerita. Nah, interaksi dan lingkungan, si NPC dan objek. Nah, NPC-nya itu pemain dapat berinteraksi dengan NPC seperti tetua desa, roh-roh untuk mendapatkan informasi dan bantuan. Nah, untuk objeknya ini dipenuhi dengan objek interaktif dari simbol Mandar kuno seperti item ritual. Pemain harus menjelajahi lingkungan agar bisa mendapat item-item itu. Nah, sistem inventory. Nah, manajemen itemnya mengenai pengaturan itemnya. Itemnya itu terbatas. Nah, untuk menyimpan reliknya,
Nah, pemain harus membuat keputusan strategis tentang item mana yang akan disimpan dan akan digunakan di sepanjang permainan. Nah, di dalamnya juga akan ada relik sakral. Seperti yang saya tadi bilang, yaitu Badik, Pasapu, dan Lipasabe. Nah, Badik digunakan untuk pertarungan dan membuka penghalang spiritual. Pasapu memungkinkan melihat simbol atau objek tersembunyi. Dan Lipasabe itu fungsinya akan memberikan perlindungan dari supernatural. Nah, alur ceritanya yaitu Adnan dan Raya hidup damai bersama neneknya. Mereka di sebuah desa kecil suku Mandar. Suatu malam yang penuh badai, Raya diculik oleh makhluk gaib. Adnan mendapat visi dari roh yang mengungkapkan bahwa Raya dibawa ke dunia gaib dan ia harus melakukan perjalanan berbahaya untuk menyelamatkan si adik. Nah, bab satunya itu, untuk yang pertama yaitu ada penculikan. Nah, Adnan mulai mencari petunjuk di desa dan mendapatkan visi tentang makam Todilaling yang suci, tempat ia dapat menemukan relik untuk menyelamatkan Raya. Nah, untuk yang tahap keduanya yaitu perjalanan berbahaya. Perjalanan ini menuju ke Babatua yang menghadapi makhluk gaib seperti sundel bolong dan kuyang dan harus menemukan item langka. Nah, desa dunianya yaitu ada Pantai Babatua, makam Todilaling, desa kecil, dan reruntuhan di masa lalu. Nah, karakter utamanya sudah sering saya sebut tadi yaitu Adnan, seorang anak laki-laki yang penuh tekad untuk menyelamatkan kakaknya, dan Raya, kakak perempuan yang diculik ke dunia gaib, dan penjahatnya yaitu seperti sundel bolong, kuyang, dan koko. Nah, item dan reliknya yaitu Badik, Keris, Lipasabe, dan Pasapu. Nah, dokumen ini menguraikan gameplay inti dan struktur naratif Pandita atau Ansin, memastikan budaya Mandar diintegrasikan ke dalam setiap aspek dalam pengalaman pemain. Kurang lebihnya, terima kasih.